Halo semua, perkenalkan aku Ronauli Magdalena. Jadi di sini aku menjelaskan sedikit tentang sejarah agraria di Indonesia dan konsep dasar terkait, serta apa pentingnya reforma agraria dan dampaknya terhadap masyarakat. Langsung saja, yang pertama itu bagaimana sejarah agraria di Indonesia. Sejarah agraria di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan dinamika kebijakan pasca kemerdekaan. Agraria merujuk pada hubungan manusia dengan tanah dan sumber daya alam, terutama terkait dengan penguasaan, pemanfaatan, dan distribusinya. Langsung saja ke masa kolonial. Pada masa kolonial Belanda, kebijakan agraria banyak diatur untuk kepentingan ekonomi kolonial. Kebijakan seperti Agrariswet pada tahun 1870, yaitu memperbolehkan perusahaan asing menyewa tanah milik rakyat selama 75 tahun. Lalu selanjutnya itu ada sistem tanam paksa yang berlangsung sebelumnya pada tahun 1830 sampai 1870, menempatkan rakyat sebagai tenaga kerja murah untuk memenuhi kebutuhan ekspor komoditas pertanian. Akibatnya terjadi eksploitasi tanah dan tenaga kerja yang memperdalam ketimpangan agraria. Yang kedua, masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, masalah agraria menjadi salah satu isu sentral dalam pembangunan nasional. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Namun, implementasinya menemui berbagai kendala. Pada tahun 1960, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA yang bertujuan untuk menggantikan sistem agraria kolonial dengan kebijakan yang lebih pro rakyat. UUPA mengatur prinsip nasionalisasi tanah, reforma agraria, dan penggunaan tanah yang adil. Lalu selanjutnya masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kebijakan agraria cenderung berpihak pada investasi dan industrialisasi. Reforma agraria berjalan lambat dan penguasaan tanah oleh korporasi besar, termasuk penguasaan perkebunan sawit dan kehutanan, semakin tajam. Konflik agraria pun menjadi isu yang meluas, dengan banyak petani kehilangan akses atas tanah mereka. Lalu masa reformasi hingga saat ini. Era reformasi membuka peluang untuk mengkaji ulang kebijakan agraria. Program reforma agraria kembali dicanangkan, tetapi implementasinya menghadapi hambatan struktural, termasuk birokrasi yang rumit, tumpang tindih peraturan, dan pengaruh kelompok elit. Konflik agraria tetap menjadi tantangan serius, terutama terkait alokasi lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur. Selanjutnya, konsep dasar agraria. Agraria sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu ager, yang berarti tanah. Dalam konteks Indonesia, agraria mencakup tidak hanya tanah tetapi juga air dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Konsep yang pertama yaitu penguasaan dan pemilikan tanah. Penguasaan tanah mencakup hak untuk menggunakan dan mengelola tanah sesuai dengan hukum. Sementara itu, pemilikan tanah mengacu pada hak milik yang diakui secara hukum, seperti hak milik, hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, dan hak pakai. Kemudian konsep reforma agraria, yaitu reforma agraria adalah upaya untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Hal ini meliputi redistribusi tanah kepada petani kecil dan pembatasan penguasaan tanah oleh korporasi besar. Lalu ada konsep keadilan sosial dan keberlanjutan. Konsep agraria juga menekankan pentingnya keadilan sosial, di mana pengelola tanah harus memberikan manfaat bagi rakyat banyak, bukan hanya bagi kelompok tertentu. Selain itu, agraria harus mempertimbangkan
keberlanjutan ekologi untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam. Sejarah dan konsep agraria di Indonesia menjadi landasan untuk memahami dinamika pembangunan, konflik tanah, dan kebijakan sumber daya alam. Lalu selanjutnya, pentingnya reforma agraria dan dampaknya terhadap masyarakat. Reforma agraria merupakan salah satu kebijakan strategis yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya agraria, terutama tanah. Di Indonesia, reforma agraria penting karena ketimpangan penguasaan tanah telah menjadi masalah historis yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama petani kecil. Alasan mengapa penting adanya reforma agraria. Yang pertama, untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah. Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia sangat tinggi. Sebagian besar tanah produktif dikuasai oleh korporasi besar, sementara petani kecil seringkali tidak memiliki tanah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Reforma agraria membantu mendistribusikan tanah secara adil agar masyarakat kecil memiliki akses terhadap sumber daya agraria. Alasan yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan petani. Kepemilikan tanah memberikan rasa aman dan stabilitas ekonomi bagi petani. Dengan tanah yang dimiliki, mereka dapat mengelola lahan untuk kebutuhan subsisten maupun meningkatkan produktivitas pertanian yang berdampak pada pengentasan kemiskinan. Alasan yang ketiga yaitu mendukung keadilan sosial. Reforma agraria adalah langkah untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 1945 Pasal 33 yang membahas tentang perekonomian dan sumber daya alam. Ini mengatur bahwa perekonomian Indonesia atas asas kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Pasal ini juga mengatur bahwa sumber daya alam dan perekonomian negara harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui distribusi tanah yang adil, masyarakat dapat diberdayakan secara ekonomi, sosial, dan politik. Alasan yang keempat yaitu mendorong pembangunan berkelanjutan. Reforma agraria yang memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat mengurangi kerusakan lingkungan akibat ekspansi lahan industri besar-besaran. Dengan redistribusi tanah, masyarakat adat dan lokal dapat mengelola lahan secara tradisional dan ramah lingkungan. Lalu, bagaimana dampak reforma agraria terhadap masyarakat? Dampaknya ada dampak positif. Yang pertama, untuk meningkatkan produksi pertanian. Petani yang memiliki tanah cenderung lebih produktif karena memiliki kendali penuh atas hasil kerja mereka. Yang kedua, untuk mengurangi kemiskinan. Kepemilikan tanah meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga, dan memperluas akses terhadap kredit. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat lokal. Reforma agraria memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya agraria secara mandiri. Ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif ini terjadi jika tidak dikelola dengan baik. Yang pertama ada konflik lahan. Jika tidak ada kejelasan dalam distribusi atau pengelolaan tanah, konflik antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi dapat terus terjadi dan akan meningkat. Kedua, eksploitasi tanah. Tanah yang didistribusikan tanpa pengawasan berpotensi dialihkan ke pihak ketiga, yang justru malah memperburuk ketimpangan yang ada. Selanjutnya ada contoh konflik atau studi kasus konflik agraria yang ada di Provinsi Jambi. Pertama, ada kasus konflik perkebunan di Kabupaten Tebo antara PT Wirakarya Sakti atau WKS dengan warga lokal. Mulanya, konflik ini terjadi karena PT WKS, bagian dari grup Sinarmas,
mengelola hutan tanaman industri atau HTI di Jambi. Perusahaan ini mendapatkan konsesi lahan besar untuk pengelolaan kayu. Namun, sebagian lahan tersebut diklaim oleh masyarakat lokal sebagai tanah ulayat. Konflik ini muncul ketika perusahaan melakukan penggusuran terhadap warga yang dianggap menduduki lahan secara ilegal. Permasalahannya di sini warga lokal mengklaim bahwa mereka sudah mengelola lahan tersebut selama puluhan tahun. Sebaliknya, PT WKS mengklaim bahwa tanah tersebut adalah bagian dari konsesi yang sah berdasarkan izin dari pemerintah. Warga sering mengalami kriminalisasi saat mempertahankan tanah mereka. Dampaknya, konflik ini menimbulkan ketidakpastian hukum, intimidasi, dan penahanan warga. Selain itu, masyarakat kehilangan akses ke tanah sebagai sumber penghidupan utama. Yang kedua itu penggusuran untuk proyek strategis nasional di Muara Jambi. Awalnya, pengembangan infrastruktur dalam proyek strategis nasional atau PSN seringkali melibatkan pengambilan lahan milik warga. Di Kabupaten Muara Jambi, proyek pembangunan jalan tol dan area industri menyebabkan penggusuran lahan masyarakat lokal. Permasalahannya di sini warga tidak dilibatkan dalam proses konsultasi dan mendapatkan ganti rugi yang tidak sesuai. Mereka menilai bahwa proses pengalihan lahan dilakukan secara sepihak oleh pemerintah dan kontraktor proyek. Dampaknya, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian, terutama mereka yang bergantung pada pertanian. Protes yang dilakukan masyarakat seringkali berujung pada bentrok dengan aparat keamanan. Lalu ada contoh yang ketiga, yaitu konflik perkebunan sawit di Sarolangun. Awalnya, perusahaan kelapa sawit kerap terlibat dalam konflik dengan petani kecil di Sarolangun. Salah satu kasus melibatkan perebutan lahan antara masyarakat dengan perusahaan sawit swasta yang diduga memperluas konsesi tanpa izin. Masalahnya di sini perusahaan itu menggunakan aparat keamanan untuk mengintimidasi masyarakat, termasuk melakukan tindakan kriminalisasi terhadap petani yang mencoba mempertahankan tanahnya. Dampaknya, konflik ini tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga memunculkan kerusakan ekosistem akibat penggundulan hutan untuk membuka lahan sawit. Analisisnya di sini, konflik agraria di Jambi ini mencerminkan masalah ketimpangan penguasaan tanah yang sudah berlangsung lama. Beberapa faktor kunci yang menyebabkan konflik ini, yang pertama adanya dominasi korporasi besar. Perusahaan besar cenderung diuntungkan oleh kebijakan yang mempermudah penguasaan lahan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini seringkali mengabaikan hak masyarakat adat dan petani kecil. Lalu, kurangnya penegakan reforma agraria. Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang seharusnya menjadi dasar pembagian lahan yang adil, seringkali tidak diterapkan secara konsisten. Pemerintah daerah belum cukup proaktif menyelesaikan konflik. Selanjutnya ada yang ketiga, kriminalisasi dan intimidasi. Banyak petani dan aktivis yang mengalami kriminalisasi saat membela hak mereka atas tanah. Hal ini mengintimidasikan adanya bias aparat yang lebih berpihak pada kepentingan korporasi. Solusi dan harapan yang saya berikan. Pertama, penerapan reformasi agraria sejati, yaitu pemerintah perlu menjalankan reforma agraria secara serius untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan redistribusi lahan yang adil. Lalu selanjutnya, penguatan peran masyarakat. Edukasi dan organisasi masyarakat lokal harus ditingkatkan agar mereka dapat memahami hak-hak dan memiliki kemampuan negosiasi yang lebih baik dalam menghadapi korporasi. Yang ketiga, tegas terhadap pelanggaran korporasi. Tindakan hukum harus lebih berani terhadap perusahaan yang melanggar aturan, termasuk
yang terlibat dalam pembakaran hutan atau perampasan tanah. Konflik agraria seperti di Jambi ini menunjukkan perlunya perubahan struktural dalam kebijakan agraria untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat lokal. Langkah ini tidak hanya penting bagi Jambi, tapi juga menjadi refleksi bagi seluruh wilayah di Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang informasi yang saya berikan. Terima kasih sudah menonton.